Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, pos polisi ludes terbakar. Tipu dan gelapkan uang 185 juta, ASN di Pandeglang ditangkap polisi. Tumpukan sampah menumpuk di irigasi pasar Induk Rau. Pos polisi Geraha Bintaro yang terletak di Jalan Geraha Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dari bangunan pos polisi. Ledakan juga sempat terdengar hingga membuat panik sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian. Banyak bahan yang mudah terbakar disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan isinya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada meteran yang disusul dengan munculnya api. Selain bangunan pos polisi, api juga membakar bangunan yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya wartawan televisi dari IJTI Korwil Tangerang Selatan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pasca kejadian, tim identifikasi dari Polres Tangerang Selatan tiba dan langsung melakukan olah TKP. Yang terbakar itu pospol sama base campnya IJTI. Tangsel ya. Kalau kesulitan kita tidak ada. Alhamdulillah nggak ada kesulitan. Ada berapa mobil Pak yang Unit ada 5 ditambah 1 rescue. Personil kurang lebih 30 personil. penyebab kebakaran itu Ini sih baru indikasi ya. Kita belum bisa ini karena nanti masih ada mungkin penyelidikan dari pihak kepolisian. Indikasi kita korsleting listrik. Peristiwa ini pun dalam penanganan Satreskrim Polres Tangerang Selatan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. G, anak di bawah umur ini ditangkap warga karena baru saja mencuri sepeda motor di salah satu pesantren di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. G sempat dihakimi massa sebelum diserahkan ke polisi. Tidak hanya sendiri saat melakukan pencurian, G ternyata bersama satu rekannya berinisial NH. Sedangkan pelaku NH ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Lebak di rumah saudaranya. Saat akan ditangkap, NH sempat kabur ke atas genteng dan melawan petugas. Anggota Satreskrim Polres Lebak pun menghadiahi timah panas pada bagian kaki pelaku. Jika penangkapan pelaku tersebut berawal dari laporan warga yang merasa kehilangan kendaraan di kawasan pondok pesantren di Kecamatan Cipanas, warga pun menyebarkan informasi tersebut melalui grup WhatsApp. Mengetahui kendaraan korban akan dijual ke daerah Cigudeg, Bogor, korban pun langsung menuju Bogor dan menemukan kendaraan yang hilang beserta pelaku G. Pelaku G pun dibawa korban ke Cipanas dan mengakui jika pelaku G bersama pelaku NH telah melakukan pencurian. Korban ini datang ke Cigudeg. Dia itu langsung menemui orang, menanyakan bahwa ini mau dijual motor ya? Iya mau dijual. Dicek kira-kira motornya seberapa, spesifikasinya, ternyata sama dengan motor yang hilang. Diamankanlah orang tersebut sama korban. Diamankan, dibawa ke Cipanas. Di Cipanas, diinterogasi sama warga bahwa mengatakan saya ngambil motor ini tapi sama teman saya. Temannya yang satu belum ketangkap. Nah, setelahnya teman satu ketangkap, orang ini dibawa ke Polsek Cipanas. Setelah dibawa ke Polsek Cipanas, warga berserta dengan pihak Polres Cipanas dan Satreskrim Polres Lebak mencari pelaku. Pelaku akhirnya 1 hari kemudian diamankan di rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Kasda Hartono, pria berusia 49 tahun yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang berdinas di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang, ditangkap anggota Satreskrim Polres Pandeglang. Kasda diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp185 juta dengan modus mengiming-imingi sebuah proyek kepada korban. Kasda Hartono ditangkap setelah adanya laporan korban atas dugaan penipuan dan penggelapan. Ia menyebut modus operasi pelaku dengan mengiming-imingi sebuah proyek sarana prasarana dan utilitas atau PSU di Pemprov Banten pada tahun 2023 lalu. Namun hingga waktu yang ditentukan, proyek tersebut tidak kunjung korban dapatkan. Polisi pun akan terus mendalami kasus tersebut untuk memastikan korban lain. Penangkapan adanya oknum ASN yang bekerja di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Dinas Perkim, bahwa benar ada laporan polisi terkait adanya dugaan penipuan penggelapan. Setelah adanya laporan tersebut, kita melakukan penyidikan, dan kita telah mengamankan salah satu pelaku yang diduga ASN tersebut, yaitu yang berinisial K. Dugaan tindak pidananya itu penipuan dan penggelapan. Atas perbuatannya itu, Kasda Hartono terjerat pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.